menyelesaikan suatu puasa dengan baik selama bulan Ramadan. Dan sejak malam sampai pagi ini kita mengucapkan takbir dan tahmid yang tidak henti-hentinya, karena pada hari ini adalah hari yang sangat besar, yaitu kita diberikan suatu hikmah kita disucikan oleh Allah hati kita, dan difitrahkan kita kembali sebagai manusia yang insan yang suci. Tentunya pada hari ini kita sangat berbahagia karena kita diberikan suatu kemuliaan oleh Allah. Kita dikembalikan kepada kesucian dan diberikan pahala yang besar oleh Allah jika siapa yang sholat Idul Fitri pada hari ini. Ada suatu hadis Nabi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau telah berkata, jika mereka telah berpuasa pada bulan Ramadan dan telah keluar pada hari raya untuk menghadiri salat hari raya Idul Fitri, Allah bersabda, wahai malaikatku, setiap orang yang beramal dan memperoleh pahalanya segenap hambaku yang berpuasa pada bulan Ramadan dan telah keluar dan sholat hari raya, mereka akan berikan pahala yang besar. Dan saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, kata Allah, dan kembalilah ke tempat kalian dan telah kuganti kejelekanmu, kata Allah, sekalian dengan satu kebaikan. Maka Allah berfirman, puasamu dan berbukamu kira perintahku, maka tegakkanlah engkau akan mendapat pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara kaum muslimin, jemaah sedang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk bertakwa dan bersyukur pada hari ini dengan penuh pengabdian kita, dengan iringan istighfar dan tahmid kita atas rahmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita masih dapat berjemaah untuk melaksanakan salat Idul Fitri, yang mana di lain pihak kita tidak ada melaksanakan salat Idul Fitri, yang dilakukan mungkin hanya di rumah. Dan juga kita bisa mengingat kembali bersama pada tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, kita mungkin masih bersama-sama bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, anak famili kita, yang beribadah bersama mereka. Tetapi sekarang kita tidak bersama dengan mereka, dan mereka sudah meninggalkan kita. Dan mudah-mudahan apakah kita akan menyusul kembali sama dengan mereka? Wallahu alam, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha tahu. Mudah-mudahan kita akan mendapat Idul Fitri yang berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berada dalam hari yang sangat besar, hari yang ditentukan Allah sebagai hari perayaan, hari ketika kita kembali berbuka puasa setelah sebulan penuh, yaitu hari Idul Fitri. Kenikmatan yang tidak terhitung kita dapat menjalankan ibadah siang di situasi serba sulit, baik ibadah maupun ekonomi maupun kesehatan, karena kita masih dalam dampak wabah pandemi 19. Hari ini adalah hari tidak bisa kita luapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merampungkan puasa Ramadan dalam situasi yang berat bagi kita, keluarga dan masyarakat, khususnya seluruh dunia. Kita bersyukur pada Allah, pada Rabb yang semesta alam, yang mungkin sudah berkuasa menemukan wabah dan berkuasa pula mengangkatnya nanti. Insya Allah mudah-mudahan wabah ini dapat terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini waktu yang paling tepat untuk mensyukuri berbagai nikmat Allah yang tidak terhingga, karena kita dikembalikan Allah kepada fitrah kita, kesucian kita, karena berkah kita dapat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, kata Allah, yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala,
maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, Rasulullah SAW telah bersabda, qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan salat pada malam hari bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah menerima amalan Ramadan kita, dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan kelalaian kita mungkin selama beramal di bulan Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan kita kali ini benar-benar Ramadan yang berbeda dari tahun yang lalu. Kita melewati bulan Sya'ban saat pandemi COVID-19 merebak, sehingga perhatian kita teralihkan dari menyambut bulan suci ini. Pemberitaan, kekhawatiran, isolasi dan lockdown serta dampak ekonomi membuat mental kita terguncang, sehingga itu semua membuat kita tidak bisa menyambut bulan Ramadan dengan sepenuhnya, dan bulan besar turunnya Al-Quran seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, amin. Merebaknya pandemi COVID-19 disertai dengan kepanikan sosial dan sikap ambigu pemerintah membuat kepanikan masyarakat semakin tidak terkendali. Sepekan sebelum Ramadan bahkan kita disibukkan dengan inisiatif, yaitu lockdown masyarakat yang menutup kampung-kampungnya, kepanikan pasar dengan menimbun apa yang mampu ditimbunnya, sementara informasi tentang ODP, PDP, suspek dan positif COVID-19 semakin bertambah dengan data yang sangat simpang siur. Semua ini membuat kita kehilangan fokus untuk menyambut bulan Ramadan. Setelah itu juga pemerintah membuat satu aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. PSBB diterbitkan Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum, pembatasan kegiatan lainnya khususnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dampak sosial yang paling tertindas adalah ekonomi masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini adalah masa yang sangat sulit, masa dengan sangat berat, masa yang penuh kesabaran. Pertama adalah masa kesulitnya suatu ibadah. Berbagai organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, PBNU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa dan himbauan agar sholat berjamaah, sholat Jumat dan sholat tarawih di rumah-rumah dan masing-masing. Edaran tersebut membuat pertentangan di antara umat, antara yang pro maupun yang kontra. Jadi Ramadan tahun ini semakin berat karena diawali dengan penggesekan pendapat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Masalah muslimin sedang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ekonomi. Kelas masyarakat yang ekonomi mereka setiap harinya hanya ditopang oleh pendapatan pada hari itu juga. Pemasukan menjadi sangat rentan karena ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Lain halnya mungkin bagi mereka yang berprofesi sebagai ASN atau pegawai lembaga formal. Mereka tidak bekerja selama 2 pekan karena kerja dari rumah, gaji mereka di awal penuh dan masih tetap utuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kesehatan. Selain ancaman wabah corona yang sangat mudah menular, terdapat ancaman lain yang berkaitan dengan dampak-dampak tersebut, yaitu ibadah dan ekonomi. Tingkat kesehatan fisik dan psikis masyarakat menjadi sangat terganggu pada saat ini. Kemampuan masyarakat untuk berpikir logis menjadi semakin menurun. Mereka menjadi lebih banyak berpikir bagaimana cara pendapatan secara halal. Menurunnya suatu agamis pada bulan-bulan ini. Ketika iman mereka masih kuat, tentu dilakukan dengan banyak berdoa. Semoga penyebaran virus corona dapat segera dikendalikan. Namun apa yang akan terjadi ketika iman kita menjadi lemah?
sementara berbagai kebutuhan dasar harus terpenuhi. Bulan Ramadan adalah bulan penguatan iman yang sebenarnya, yang hakiki. Malaikat diturunkan dari langit membuat ruh iman kita semakin kuat, menjadi naik dan semakin beribadah. Tetapi kemudian kita harus melaksanakan ibadah dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi keterbatasan, dengan adanya satu wabah yang diturunkan Allah di muka bumi ini, sehingga ibadah terkonsentrasi di rumah dan tentunya tidak maksimal mungkin yang pada umat-umat yang lain maupun daerah yang lain. Ini berakibat pada keimanan kita, psikis menjadi sangat menurun, sehingga akan mempengaruhi keagamasan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian dalam Ramadan tahun ini, yaitu ujian dalam ibadah, ujian dalam ekonomi yang rendah dan kesehatan, semuanya memerlukan kesabaran yang lebih, sabar yang disabarkan Allah. Dan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi telah menakdirkan pahala puasa tanpa batas. Karena bagi siapa yang berat melaksanakan satu ibadah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyebutkan puasa adalah suatu kesabaran. Sedangkan sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas keinginan diri. Seluruh macam kesabaran tersebut terkumpul pada puasa. Sabar meninggalkan syahwat, makan atau minum dan kemaluan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menjalankan ketaatan. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah memberi pahala tanpa batas bagi orang yang berpuasa. Pada asalnya seseorang yang melakukan, pada dasarnya seseorang yang melakukan kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali lipat pahala Allah. Al-An'am ayat 160, yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Inilah asal. Setelah itu pahala berkembang sesuai dengan faktor jenis amalannya, derajatnya sesuai dengan ketuamaannya, waktu dan keikhlasan kita atau keislahan seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan sholat malam kita, membaca Al-Quran kita, bersedekah kita, zakat fitrah kita, dan amal-amal moga diberikan istiqomahan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang berikutnya adalah Idul Fitri adalah membina kerukunan, saling kasih sayang, dan menghormati di antara satu dengan yang lain tanpa pilih-pilih, mana yang pangkat, mana yang rendah, kaya dan miskin, sama saja harus disambung, yaitu dengan silaturahmi. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asra'ul khair sawabul birri wasilaturrahmi, wa asra'u syahri uqbatul baghi wa qati'atu rahmi. Yang artinya sesuatu yang paling cepat mendapat dan mendatangkan kebaikan adalah balasan pahalanya orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan silaturahmi. Dan yang paling cepat mendatangkan kejahatan adalah balasan siksaan orang yang berbuat jahat dan memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulannya adalah khutbah kali ini, kita pertama, kita sebulan penuh kita berpuasa, ditutup dengan sholat Idul Fitri 1 Syawal, yaitu kita sholat Idul Fitri pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, hari ini kita dikembalikan menjadi manusia yang suci, difitrahkan kembali difitrahkan kita sebagai insan manusia. Yang kedua, semoga amal puasa kita di tahun ini
dilipat gandakan karena kita berpuasa dalam kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat payah dengan kerja keras yang luar biasa. Mudah-mudahan janji Allah kita lebih lagi dari tahun lalu, amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semoga wabah yang diturunkan oleh Allah ini segera cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan, zakat fitrah kita, salat malam tarawih kita, tadarus kita, dan hal-hal lain mudah-mudahan diterima oleh Allah dan akan memberikan balasan yang besar buat kita menuju akhirat nanti. Yang kelima, Idul Fitri adalah membina kasih sayang, kerukunan antar umat, keluarga serta sesama insan manusia. Mari kita kita ikatkan tali persahabatan silaturahmi. Jangan sampai ada yang memutuskan silaturahmi antar kita. Sekian akhir ucapan khutbah kali ini. Mudah-mudahan dapat membangunkan semangat iman kita dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap tererat dan tidak terputus sampai akhir zaman, sampai di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taqabbalallahu minna wa minkum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi jannatil na'im. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syakiril muslimin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. ومن معلم والحلم والحكمة والاختصاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وقرار. أحمده سبحانه أن خلق الوصوار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسقل بها ميزان بالمحشر وأشهد أن محمد رسول الله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالسلام في الأحخار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى صلى الله النبي قادما فقال تعالى إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صحيب الوجه الأنحوار وارض الله عن كل صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.